Sapuan brilian Nathan berujung pujian, modal Sintayong jelang playoff Olimpiade Paris 2024. PSSI kembali kontak satu pemain top Eropa. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Meski gagal menyegel tempat ketiga Piala Asia U23 2024, Garuda Muda tak perlu berkecil hati. Pelatih Sintayong harus bisa membawa anak asuhnya bangkit dan segera fokus. Sebab masih ada satu jalan lagi menuju Olimpiade Paris 2024, yakni melakoni babak playoff melawan timnas Guinea U23. Tepatnya pada 9 Mei 2024 di Paris, Prancis. Menurut informasi yang beredar, laga tersebut akan berlangsung pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Laga tersebut menjadi kesempatan terakhir bagi timnas Indonesia U23 untuk tampil di Olimpiade. Jika lolos, mereka pun sudah ditunggu timnas Prancis U23, timnas Amerika Serikat U23, dan timnas Selandia Baru U23 di grup A. Guinea U23 sendiri bukan lawan yang sembarangan. Mereka adalah salah satu kesebelasan kuat di Afrika. Patut dinanti seperti apa penampilan timnas Indonesia U23 di playoff nanti. Masih ada cukup waktu untuk bersiap untuk menuju babak playoff di Paris, Prancis. Pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong menjadikan performa apik timnya pada Piala Asia U23 sebagai modal mentas di babak playoff Olimpiade Paris 2024. Meski kalah dari Irak, Sintayong mengapresiasi perjuangan pemain dan menilai timnas Indonesia U23 terus mengalami kemajuan demi kemajuan yang cukup positif. Sebab di Piala Asia U23 2024 ini Garuda Muda memang berhasil melampaui target. Sebelumnya ditargetkan tembus babak perempat final. Pratama Arhan dan kawan-kawan justru berhasil melesat hingga semifinal. Untuk itu perkembangan siap dijadikan Sintayong sebagai modal penting timnas Indonesia U23 untuk berlaga di Piala Asia U23 2024 ini. Ia pun memprediksi penampilan timnya akan jauh lebih apik saat melawan Guinea U23. Terlebih Sintayong bisa memanggil para pemain baru untuk menggantikan para pemain yang mengalami penurunan performa atau menjadi titik lemah skuad Garuda Muda saat ini. Sintayong buka suara terkait peluang memanggil Elkan Bagot untuk laga timnas Indonesia U23 versus timnas Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Elkan Bagot sejatinya dapat ditambahkan untuk memperkuat skuad. Terlebih Elkan Bagot tak lagi memiliki agenda bersama Bristol Rovers, klub yang meminjamnya dari Ipswich Town. Pelatih asal Korea Selatan itu pun mengaku belum yakin sepenuhnya Elkan Bagot dapat memperkuat timnas Indonesia U23 melawan Guinea nanti. Karena itu ia harus melihat berbagai hal lebih dulu ke depan sebelum membuat keputusan. Sementara itu hadirnya Elkan Bagot sendiri bakal menambah kekuatan lini belakang Garuda Muda yang tidak memiliki kedalaman skuad yang baik. Terbukti ketika Rizky Ridho absen, tidak ada pemain pengganti sepadan. Bek timnas Indonesia Jesus mendapatkan apresiasi dari media Italia usai mencetak brace bersama Venezia. Selain tercatat sebagai gol debut, gol Jesus juga membantu Venezia FC unggul sebelum beberapa drama terjadi. Meski menelan kekalahan atas US Catanzaro dalam laga lanjutan Serie B, penampilan Jesus tetap layak diacungi jempol. Atas performa tersebut, media Italia Tutto Venezia Sport tetap memuji penampilan Jesus. Untuk laga dramatis ini, pemain timnas Indonesia diberi rating performa 6,5. Adapun atas kekalahan ini, Jesus dan kawan-kawan perlu menentukan nasibnya di 2 pekan terakhir. Venezia perlu naik minimal ke peringkat kedua jika ingin promosi secara langsung. Lebih lanjut, posisi tersebut sedang dipegang oleh Como 1970. Klub yang juga dimiliki penguasa Indonesia Hartono bersaudara tersebut kini menjaga jarak 4 poin atas Venezia FC. Adapun jika Venezia tetap berada di peringkat ketiga, maka kans promosi masih terbuka dalam pertandingan playoff. Venezia FC sendiri akan melawan tim peringkat keempat klasemen Cremonese. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah memperkenalkan 3 pemain keturunan sekaligus yang diproyeksikan memperkuat timnas Indonesia, yakni Martin Paes, Calvin Verdong, dan Jean Schreiber. Namun satu pemain top lagi dikabarkan sudah dikontak oleh PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Yang mana kabar itu disampaikan oleh akun X @idn_abroad. Merujuk kepada tweet akun tersebut yang mengatakan, kata pemain top, ada beberapa pemain keturunan yang memiliki rekam jejak mentereng.
Beberapa di antaranya adalah Jairo Riedewald, Kevin Dix, dan Emil Auderobilyadi. Selain 3 nama di atas, sejatinya ada juga Ian Maatsen dari Borussia Dortmund, Melian Monhef dari Stoke City, Pascal Struijk dari Leeds United, dan Ole Robedi dari FC Utrecht. Namun Jairo Riedewald menjadi yang paling berpeluang, mengingat Erick Thohir dikabarkan sudah berkomunikasi secara online dengan gelandang 27 tahun tersebut. Jairo Riedewald kabarnya dijadwalkan tiba di Indonesia pada Maret 2024. Namun ia harus menunda datang ke Indonesia karena fokus ke pemulihan cedera. Menarik untuk menanti siapa lagi pemain keturunan jempolan yang bersedia memperkuat timnas Indonesia. Tentunya kabar yang membahagiakan jika ada lagi pemain keturunan yang mau memperkuat timnas Indonesia. Media Irak mendoakan supaya timnas Indonesia U23 bisa mengalahkan Guinea dan lolos ke Olimpiade Paris 2024 usai gagal meraih tempat ketiga Piala Asia U23 2024. Hal itu diungkapkan langsung oleh Irak Football Podcast. Media tersebut mengapresiasi perjuangan Garuda Muda dan berharap bisa mengalahkan Guinea. Semoga sukses untuk Indonesia di pertandingan playoff mereka dengan Guinea. Insya Allah Anda menang dan kami akan bermain satu sama lain lagi di Paris. Mengirimkan cinta kepada saudara-saudaraku di Indonesia dari Irak. Sampai jumpa lagi. Tulis Irak Football Podcast. Performa gemilang Nathan Jeon jadi salah satu momen menarik yang tersisa usai timnas Indonesia U23 kalah dari Irak dalam duel perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024. Pemain harapan ini tampil konsisten, baik saat bertahan maupun membantu serangan Indonesia. Salah satu aksi terbaik Nathan terjadi di menit ke-73, di mana ia berhasil menyapu bola tembakan Dohat Mohamed yang bergulir di depan gawang timnas Indonesia yang sudah ditinggalkan Hernando Ari. Penamatan posisi dan waktu yang tepat dari Nathan berhasil menyelamatkan gawang Indonesia dari kebobolan. Sontak saja netizen memberikan sorotan atas penyelamatan yang dibuat Nathan. Selain memberikan pujian, warganet tanah air juga mendoakan sang pemain bisa sukses di Eropa. Mutu dari kekalahan atas Irak, Marcelino Ferdinand banjir kritikan. Semua pemain KMSKDC itu dinilai tampil egois saat melawan Irak U23 sehingga beberapa peluang timnas Indonesia U23 gagal berbuah menjadi gol. Marcelino memang beberapa kali terlihat salah mengambil keputusan dalam mengoper bola. Dia juga kerap memaksakan melakukan tembakan langsung ke gawang, padahal ada pemain lain timnas Indonesia U23 yang berada di posisi bebas sehingga lebih bisa memanfaatkan peluang itu untuk menjadi gol. Kritikan untuk Marcelino sendiri pun diutarakan netizen di media sosial. Netizen sangat menyayangkan aksi dari Marcelino yang tampil egois. Usai laga, Ketum PSSI Erick Thohir sendiri juga menegaskan bahwa sepak bola tidak dimainkan oleh 2 orang, melainkan kerja sama tim menjadi yang utama. Proses pencarian pemain untuk timnas Indonesia U16 melibatkan talenta yang kini bermain di luar negeri atau berdiaspora. Diketahui sebanyak 6 pemain diaspora ikut seleksi skuad asuhan Nova Arianto. Menariknya di antara 6 pemain itu ada nama Diego Sinathrya. Dia adalah anak ex-COO Rans Nusantara FC Darius Sinathrya. Berposisi sebagai gelandang bertahan, Diego tengah menimba ilmu di PSG Internasional. Dalam hal ini, asisten pelatih timnas Indonesia U16 Haryanto Prastio mengatakan bahwa ada proses promosi dan degradasi dalam tim. Tidak ada jaminan bagi pemain yang sudah terpilih bakal tetap di tim. Hal yang sama pun berlaku bagi pemain seleksi. Mereka belum pasti masuk. PSSI sendiri menyiapkan timnas Indonesia U16 sejak awal 2024 lalu dengan target lolos Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.